Diketahui bahwa sebuah elektron memiliki massa sebesar 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg dan bergerak dengan kecepatan sebesar 2 dikali 10 pangkat 7 meter per second. Berapakah panjang gelombang yang dimiliki elektron tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep dari hipotesis de Broglie. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Fenomena kuantum. Pada akhir abad ke-19, terdapat banyak perkembangan yang terjadi dalam penelitian pada teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika. Teori-teori tersebut dapat menjawab hampir semua hasil eksperimen fisika pada masa tersebut. Ketiga teori tersebut dapat menjelaskan sifat fisika dari benda dalam skala makroskopis dan dikenal sebagai fisika klasik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam, terdapat beberapa fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika klasik. Fenomena alam tersebut dinamakan sebagai fenomena kuantum. Teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena-fenomena kuantum dikenal sebagai fisika kuantum. Fisika kuantum dapat menjelaskan sifat fisika dari benda pada skala mikroskopis. Apa sajakah jenis dari fenomena kuantum tersebut? Jenis-jenis fenomena kuantum yang telah diteliti oleh para ilmuwan fisika adalah sebagai berikut. Radiasi benda hitam, efek fotolistrik, fenomena sinar X, efek Compton, hipotesis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari fenomena radiasi benda hitam, efek fotolistrik, fenomena sinar X, dan efek Compton. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas hipotesis de Broglie. Fenomena kuantum lainnya akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dualisme partikel gelombang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa fenomena kuantum, yaitu efek fotolistrik dan efek Compton. Pada fenomena efek fotolistrik dan efek Compton, telah dibuktikan bahwa cahaya terdiri atas partikel-partikel berupa foton. Sementara itu, pada peristiwa interferensi cahaya dan difraksi, telah dibuktikan bahwa cahaya bersifat sebagai gelombang. Artinya, cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu sifat partikel dan sifat gelombang. Konsep dua sifat pada cahaya dikenal sebagai dualisme partikel gelombang. Sifat partikel dinyatakan oleh besaran momentum P, sedangkan sifat gelombang dinyatakan oleh besaran panjang gelombang lambda. Dualisme partikel gelombang pada foton cahaya dinyatakan dengan persamaan berikut. Lambda sama dengan H dibagi P yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Hipotesis de Broglie. Konsep dualisme partikel gelombang diperluas oleh seorang ilmuwan Prancis
bernama Louis de Broglie tahun 1892 sampai 1987 pada tahun 1924. Dengan memperhatikan sifat dualisme partikel gelombang pada foton cahaya, Louis de Broglie menyatakan bahwa jika cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel, elektron juga dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang. Pernyataan dari Louis de Broglie tersebut dikenal sebagai hipotesis de Broglie. Secara umum, elektron memiliki massa sehingga elektron sering diasosiasikan sebagai partikel. Apakah partikel elektron juga dapat bersifat sebagai gelombang? Momentum partikel elektron yang bergerak dengan kecepatan v dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. P sama dengan m dikali v yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Menurut de Broglie, jika partikel elektron bersifat gelombang, setiap partikel elektron yang bergerak akan memiliki panjang gelombang sebagai berikut. Lambda sama dengan H dibagi P. Dengan menyubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan, diperoleh lambda sama dengan H dibagi M dikali V yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Persamaan 3 tersebut dikenal sebagai persamaan panjang gelombang de Broglie. Selanjutnya, pada tahun 1927, dua ilmuwan fisika yaitu Clayton Joseph Davison tahun 1881 sampai 1958 dan Lester Halbert Germer tahun 1896 sampai 1971 melakukan percobaan difraksi elektron untuk membuktikan hipotesis de Broglie. Perhatikan skema sederhana percobaan difraksi elektron oleh Davison dan Germer berikut ini. Davison dan Germer menembakkan berkas elektron datang dari sumber elektron yang dipercepat oleh suatu tegangan pemercepat. Berkas elektron datang tersebut menabrak atom-atom dari kristal logam nikel sebagai target percobaan. Mereka mengamati bahwa berkas elektron dihamburkan oleh atom-atom permukaan kristal logam nikel melalui detektor yang bergerak. Mereka memperoleh nilai panjang gelombang elektron yang memenuhi persamaan pada hipotesis de Broglie. Hasil percobaan difraksi elektron tersebut makin meyakinkan hipotesis de Broglie bahwa partikel elektron yang bergerak dapat memiliki sifat gelombang yang dicirikan oleh panjang gelombangnya. Dalam percobaan difraksi elektron, telah diketahui bahwa berkas elektron datang dipercepat oleh suatu tegangan pemercepat V. Tegangan pemercepat V memberikan energi potensial listrik pada elektron. Energi potensial listrik atau EP dapat dikonversi menjadi energi kinetik elektron atau EK, sehingga diperoleh persamaan kecepatan elektron sebagai berikut. EP sama dengan EK. EP sama dengan E dikali V, sedangkan EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Dengan demikian, persamaannya menjadi V sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali E dikali V dibagi M yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Dengan menggunakan nilai kecepatan elektron persamaan 4 tersebut pada persamaan panjang gelombang de Broglie,
diperoleh persamaan panjang gelombang sebagai berikut. Lambda sama dengan H dibagi M dikali V. Dengan menyubstitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan, akhirnya diperoleh lambda sama dengan H dibagi akar kuadrat dari 2 dikali M dikali E dikali V yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Supaya kita lebih memahami analisis kuantitatif dari hipotesis de Broglie, perhatikan penyelesaian kasus yang terdapat pada permasalahan di awal berikut ini. Soal: diketahui bahwa sebuah elektron memiliki massa sebesar 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg dan bergerak dengan kecepatan sebesar 2 dikali 10 pangkat 7 meter per second. Berapakah panjang gelombang yang dimiliki elektron tersebut? Penyelesaian untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, M sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. V sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7 meter per second. Ditanya, berapakah panjang gelombang yang dimiliki oleh elektron atau lambda? Jawab, panjang gelombang yang dimiliki oleh elektron yang bergerak dapat dibentuk dengan menggunakan persamaan panjang gelombang de Broglie berikut. Lambda sama dengan H dibagi M dikali V. Substitusikan nilai H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. M sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Dan V sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7 meter per second ke dalam persamaan. Dengan menyederhanakan persamaan secara matematis, diperoleh lambda sama dengan 0,36 dikali 10 pangkat negatif 10 meter. Jadi, panjang gelombang yang dimiliki oleh elektron yang bergerak tersebut adalah 0,36 dikali 10 pangkat negatif 10 meter. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, jenis-jenis fenomena kuantum yang telah diteliti oleh para ilmuwan fisika adalah sebagai berikut. Radiasi benda hitam, efek fotolistrik, fenomena sinar X, efek Compton, hipotesis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kedua, cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu sifat partikel dan sifat gelombang. Konsep dua sifat pada cahaya dikenal sebagai dualisme partikel gelombang. Sifat partikel dinyatakan oleh besaran momentum P, sedangkan sifat gelombang dinyatakan oleh besaran panjang gelombang lambda. Dualisme partikel gelombang pada foton cahaya dinyatakan dengan persamaan berikut. Ketiga, dengan memperhatikan sifat dualisme cahaya, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang. Pernyataan Louis de Broglie tersebut dikenal sebagai hipotesis de Broglie. Keempat, momentum partikel elektron yang bergerak dengan kecepatan V dinyatakan dengan persamaan berikut. Menurut Louis de Broglie, jika partikel elektron bersifat gelombang, setiap partikel elektron yang bergerak akan memiliki panjang gelombang sebagai berikut. Persamaan 3 tersebut dikenal sebagai persamaan panjang gelombang de Broglie. Kelima,
Dalam percobaan difraksi elektron yang dilakukan oleh Davison dan Germer, diketahui bahwa berkas elektron datang dipercepat oleh suatu tegangan pemercepat V. Tegangan pemercepat V memberikan energi potensial listrik pada elektron. Energi potensial listrik atau EP dapat dikonversi menjadi energi kinetik elektron atau EK, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. Dengan menggunakan nilai kecepatan elektron persamaan 4 tersebut pada persamaan panjang gelombang de Broglie, diperoleh persamaan kecepatan sebagai berikut.